Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Andi Farjal Rahman dari 24 OSP 017 dan teman saya. Saya Ahmad Dafatul Haq, NIM 24SP008. Di sini kami akan mempresentasikan perancangan panel surya off-grid di rumah, eh, panduan lengkap. Ya, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Dafa. Dafa skip. Sabar-sabar. Nah, silakan. Ya, terima kasih. Apa itu sistem panel surya off-grid? Sistem panel surya off-grid adalah solusi energi mandiri yang tidak bergantung pada jaringan listrik umum. Ini berarti Anda dapat menghasilkan dan menyimpan listrik Anda sendiri, memberikan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada pemasok energi tradisional. Sistem ini menggunakan panel surya untuk menangkap sinar matahari, baterai untuk menyimpan energi yang dihasilkan, dan inverter untuk mengubah energi yang disimpan menjadi listrik yang dapat digunakan di rumah kita. Ideal untuk panel surya ini yang kita bikin itu ideal untuk rumah kecil atau subsidi di daerah terpencil atau sebagai solusi cadangan energi untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, Berikutnya. langkah pertama, hitung kebutuhan energi rumah Anda. Yang pertama, inventaris perangkat. Catat setiap perangkat listrik yang ada di rumah Anda dan konsumsi daya harian. Watt, rumusnya watt kali jam. Contohnya 5 lampu, 1 kulkas, 1 rice cooker, 2 cas HP dan 2 cas laptop, 2 kipas angin dan 1 dispenser. Kedua, tambahkan buffer. Selalu tambahkan buffer sebesar 20-50% dari total kebutuhan energi. Ini penting untuk mengantisipasi hari-hari mendung, penggunaan energi yang tidak terduga dan menjaga stabilitas sistem. Ketiga, ubah KWH per bulan menjadi KWH per hari. KWH per hari sama dengan 199,8 per 30 sama dengan 6,66 KWH per hari. Rumus dasar kapasitas panel surya. Dasar daya PLTS sama dengan KWH per hari per PSH kali efisiensi. Keterangan PSH itu Peakson Hour. Indonesia rata-rata di Indonesia ada 4 jam. Efisiensi sistem. Losses inverter kabel panel 0,75 sampai 0,8, itu diambil 0,7 untuk aman. Masukkan angka KWP sama dengan 6,66 per 4 kali 0,7. Teks KWP sama dengan per fresh 6,6 dalam dikali 3 sama dengan 2,2 per teks KWP. 4. Jadi panel surya yang cocok yaitu 2,2 KWP dibulatkan menjadi 2,5 KWP untuk hasil lebih stabil berupa berapa jumlah panelnya. Jika satu panel sama dengan 450 WP, maka Fras 2,2 per teks KWP dikali 0,4 per teks KWP per panel aprox 49 per aprox 5 per teks panel. Next, selanjutnya Dafa. Kemudian sebelum kita memasang panel surya, sudah dijelaskan tadi rumus-rumusnya oleh Andi Farijal Rahman. Kita harus mengetahui daya perangkat yang akan dikonsumsi di rumah. Ada tadi 5 lampu 250 watt, satu kulkas 3600 watt, satu rice cooker itu 400 watt,
kemudian 2 cas HP itu 20 watt, kemudian 2 cas laptop 390 watt, 2 kipas angin, 1 kipas anginnya itu 50 watt jadi 100 watt. Satu dispenser itu 300 watt. Kemudian kita jumlahkan total hariannya itu 6.660 watt. Kalau di bulan itu menjadi 6,6 kilowatt per hari. Dikali dengan 30 hari menjadi 199,8 watt per bulan. Oke, kemudian akan dilanjut oleh Andi Fajar Rahman. Nah, langkah kedua, pilih panel surya yang tepat. Jenis panel, panel surya standar 60 per 72 sel, sangat cocok untuk sistem off-grid, terutama jika dikondisikan dengan MPPT atau maksimum power point tracking. Charge controller untuk efisiensi maksimal. Kedua, ukuran dan orientasi. Sesuaikan ukuran panel dengan kebutuhan energi yang telah dihitung. Pastikan orientasi atap Anda menghadap ke arah matahari yang optimal. Misalnya selatan di belahan bumi utara untuk penyerapan energi maksimal. Ketiga, penyelarasan. Pertimbangan luas atap atau lahan yang tersedia. Pastikan tidak ada penghalang seperti pohon atau bangunan tinggi yang dapat menghalangi sinar matahari. Next. Kemudian tentukan langkah kapasitas baterai. Kita harus memilih baterai yang sangat bagus. Pilih baterai lithium ion atau ion phosphide karena menawarkan daya tahan yang lebih baik, siklus hidup yang panjang, dan kinerja yang stabil. Kemudian cadangan energi. Kapasitas baterai harus cukup untuk menyediakan energi selama 3-5 hari tanpa sinar matahari. Ini sangat penting untuk menjaga pasokan listrik saat cuaca buruk. Yang ketiga itu perlindungan suhu. Perhatikan sistem manajemen termal pada baterai. Perlindungan suhu yang baik akan mencegah kerusakan baterai akibat fluktuasi suhu ekstrim dan memastikan umur panjang dan efisiensi. Oke, kemudian dilanjutkan Faridar Rahman. Nah, langkah keempat, pilih charger. Pilih charge controller dan inverter. Charger controller alat ini mengatur arus listrik dari panel surya ke baterai, mencegah overcharging. MPPT maksimum power point tracking. Charger controller sangat direkomendasikan karena lebih efisien dalam mengoptimalkan pengisian daya. Inverter bertanggung jawab mengubah arus listrik DC atau arus searah yang disimpan ke baterai menjadi arus AC atau arus bolak-balik yang dapat digunakan untuk perangkat listrik di rumah Anda. Sesuaikan kapasitas. Pastikan kapasitas inverter sesuai dengan beban puncak yang dibutuhkan rumah Anda. Daya maksimum yang ditarik saat semua perangkat menyala. Ini mencegah kelebihan beban dan kerusakan sistem. Next. Langkah kelima, tata letak dan desain rumah mendukung off-grid. Yang pertama itu ruang peralatan khusus. Sediakan ruang yang aman dan berventilasi baik untuk menempatkan baterai, inverter, dan peralatan teknis lainnya. Ini memastikan kinerja optimal dan perawatan yang lebih mudah. Yang kedua, atap optimal. Pastikan atap atau lahan yang tersedia cukup luas dan tidak terhalang untuk memasang panel surya. Orientasi dan kemiringan yang tepat sangat krusial untuk memaksimalkan penyerapan energi matahari.
Yang ketiga, desain hemat energi. Integrasikan prinsip desain hemat energi ke dalam rumah Anda. Isolasi yang baik, ventilasi silang alami, dan pencahayaan alami yang maksimal. Ini akan mengurangi kebutuhan energi secara keseluruhan. Next. Nah, tantangan dan solusi di iklim Indonesia. Tantangan dan musim hujan dan panas ekstrim. Iklim Indonesia yang tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu ekstrim dapat menjadi tantangan. Hari-hari mendung mengurangi produksi panel dan suhu tinggi dapat mempengaruhi kinerja baterai. Sistem lebih besar. Rancang sistem dengan kapasitas yang lebih besar untuk mengatasi periode produksi rendah. Baterai berinsulasi. Gunakan baterai dengan perlindungan termal untuk letakkan di tempat teduh untuk menjaga suhu optimal. Selanjutnya generator cadangan. Pertimbangkan generator cadangan untuk situasi cuaca ekstrim atau beban yang tidak terduga. Selanjutnya. Nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya itu yang pertama tuh perencanaan yang matang. Kunci keberhasilan sistem off-grid yang andal dan efisien dalam perencanaan yang cermat dimulai dari perhitungan kebutuhan energi hingga pemilihan komponen yang tepat. Yang kedua, konsultasi kepada ahlinya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli energi surya. Mereka dapat membantu dalam mendesain sistem yang optimal dan memastikan instalasi yang aman dan sesuai standar. Yang ketiga, mulailah perjalanan Anda menuju kemandirian energi dan gaya hidup yang lebih berkelanjutan dengan mengadopsi sistem panel surya off-grid di rumah Anda. Terima kasih. Nah, itu saja presentasi kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ketika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.